Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala karena Allah masih memberikan nikmat yang besar kepada kita sekalian, nikmat iman dan Islam, sehingga sampai pada malam hari ini kita masih tetap tegar untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berusaha istiqamah di atas agama Allah Tabaraka wa taala. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja hari-hari ini kita masih berada pada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah. Kita masih berada pada hari tasyrik, ya, yang mana hari tasyrik merupakan hari-hari yang masih disyariatkan untuk melakukan penyembelihan kurban, sehingga bagi kita yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah berhari raya, dan pada hari raya 2 hari yang lalu kita belum sempat untuk menunaikan ibadah kurban, maka masih ada kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Insyaallah sampai besok kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan penyembelihan kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan bagi kita yang belum sempat melakukan udhiyah, penyembelihan kurban pada hari raya kemarin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Insyaallah pada malam hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kita dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Masih dalam bab bepergian jauh untuk menuntut ilmu. Insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk pada hadits yang keempat dalam bab ini. Hadits yang keempat adalah hadits yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzilati al-mujahidin fi sabilillah. Wa man jaa li ghairi dzalik fahuwa bimanzilati ar-rajul yanzuru ila mata'i ghairihi." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadits ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man jaa masjidi hadza, jadi barang siapa yang mendatangi masjidku ini, lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu, yang mana dia tidak datang kecuali untuk kebaikan, untuk mempelajari ataukah mengajarkan kebaikan, fahuwa bimanzilatil mujahidina fi sabilillah, maka dia menempati posisi
derajat seperti mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man jaa li ghairi dzalik, adapun bagi orang-orang yang mendatangi masjid bukan untuk hal tersebut, fahuwa bimanzilati rajul yanzur ila mata'i ghairi, maka derajatnya itu, posisinya itu seperti seseorang yang menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran di dalam hadits ini. Yang pertama, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadits ini memberikan sebuah penegasan kepada kita bahwasanya sesungguhnya jihad itu bukan hanya dengan, namun mempelajari dan mengajarkan ilmu syar'i tentang dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagian dari jihad. Bahkan sebagian para ulama itu ada yang menyebutkan bahwasanya jihad dengan ilmu itu afdal, lebih utama daripada jihad dengan senjata. Karena setiap jihad itu pasti didahului dengan ilmu. Orang yang berjihad dengan senjata itu harus dibaringi dengan ilmu. Nah, makanya ada beberapa perkataan ulama yang akan kita sampaikan berkenaan dengan hal ini. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin yang mengatakan bahwasanya menuntut ilmu itu adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Menuntut ilmu itu adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Nah, dalam penjelasan Syekh Utsaimin dia menyebutkan bahwa agama ini bisa terjaga dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan ilmu, yang kedua dengan senjata. Nah, kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Utsaimin memberikan sebuah penjelasan kenapa kemudian para ulama sebagian menyebutkan bahwasanya jihad dengan ilmu itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan dengan jihad dengan senjata. Yang menyebutkan bahwasanya orang yang berjihad dengan senjata, ketika dia mengatur strategi, kemudian melaksanakan peperangan di arena pertempuran, peperangan, semuanya itu adalah aktivitas yang membutuhkan ilmu. Aktivitas yang membutuhkan ilmu. Nah, kita ingin menyampaikan satu kisah yang menarik yang pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkenaan dengan orang-orang yang kemudian melakukan sebuah safar. Ada yang menyebutkan ini adalah safar dalam sebuah peperangan ataukah safar yang lainnya. Namun kita ingin mengambil ibrah bahwasanya pernah suatu ketika para sahabat itu melakukan perjalanan. Kemudian ada seseorang yang mengalami luka di kepalanya. Dan di malam hari dia junub. Kemudian di subuh hari ketika waktu sholat subuh itu masuk, dia meminta fatwa kepada sahabat yang lain. Bagaimana keadaan saya ini? Saya mau melaksanakan sholat subuh namun saya dalam keadaan junub. Apakah saya harus mandi? Nah, ada di antara sahabat yang kemudian menyampaikan bahwasanya ya karena Anda junub maka Anda harus mandi. Nah, ketika dia mandi janabah, qadarallah, ya, dia kemudian meninggal setelah mandi janabah. Kenapa? Karena di kepalanya itu ada luka yang menganga yang begitu besar,
sehingga dengan tersentuhnya air dalam mandinya itu menjadi penyebab, ya, menjadi sebab kemudian dia meninggal. Ketika hal ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan, apakah kamu telah membunuhnya? Ya. Apakah engkau telah membunuhnya? Kalau kalian tidak mengetahui, hendaklah kalian tanyakan kepada orang yang berilmu, yang mengetahuinya. Hal ini menunjukkan bahwasanya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan sesuatu tanpa didasari dengan sebuah ilmu, maka sangat rentan kita akan terjatuh di dalam kesalahan yang fatal. Sama halnya dengan jihad fi sabilillah dengan senjata. Orang yang berjihad fi sabilillah dengan senjata, terjun di arena peperangan, kalau dia tidak dibarengi dengan ilmu, maka sangat rentan dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran syar'i yang akan terjadi, yang akan dilakukannya. Olehnya itu, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah At-Taubah ayat 9, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyebutkan, "Wa ma kanal mu'minun liyanfiru kafatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunfiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surah At-Taubah ayat 9 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah penegasan bahwasanya hendaknya kaum muslimin, orang-orang beriman itu hendaknya tidak semuanya itu berangkat untuk berjihad, berperang. Kenapa kemudian tidak ada satu firqah, satu golongan yang takhassus untuk yatafaqahu fid din, untuk mendalami ilmu syar'i? Tujuannya apa? Liyunzirhum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, agar ketika para mujahid yang turun di arena peperangan itu kembali, maka mereka bisa memberikan pengajaran, peringatan kepada mereka agar mereka itu menjaga diri. Hal ini menunjukkan, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, betapa pentingnya adanya orang-orang yang takhasus untuk belajar ilmu. Kemudian inilah nanti yang akan mengajarkan kepada orang-orang yang keluar untuk berjihad, sehingga level khusus mempelajari ilmu itu disejajarkan dengan orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa penjelasan di kalangan para ulama kita berkenaan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa orang yang mempelajari dan mengajarkan ilmu itu manzilahnya, posisinya, derajatnya itu diserupakan dengan al-mujahidina fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Syekh bin Baz itu pernah memberikan sebuah penjelasan tentang perkara ini, yang menyebutkan bahwasanya menuntut ilmu itu bagian dari jihad. Menuntut ilmu itu bagian dari jihad. Bahkan menuntut ilmu itu adalah fardu ain, hukumnya adalah fardu ain. Setiap orang muslim wajib untuk menuntut ilmu, untuk pelajari din ini. Sementara jihad secara umum hukum asalnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah dalam artian ketika sudah mencukupi kaum muslimin yang melakukannya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Berbeda dengan
talabul ilm, mempelajari ilmu din ini. Setiap orang wajib untuk pelajarinya. Sebab dalam perkara-perkara din ini begitu banyak perkara-perkara yang sifatnya muslim wajib untuk mempelajari bagaimana kaifiat salat sehingga dia bisa melakukan salat dengan baik dan benar. Demikian pula dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Sebab seseorang mustahil untuk bisa menunaikan kewajiban-kewajiban yang sifatnya individual yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak memiliki ilmu. Sehingga Imam Al-Bukhari sendiri menyebutkan di dalam kitab sahihnya satu bab khusus, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Hal ini menunjukkan bahwasanya memang ilmu ini merupakan pintu gerbang. Amalan seseorang itu bisa fasid, bisa rusak tanpa didasari dengan ilmu yang benar. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ayat 52 itu menegaskan wajahiduhum bihi jihadan kabira. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memerangi mereka dengan Al-Qur'an, berjihad dengan Al-Qur'an. Dan inilah yang Allah sebutkan dengan jihad dan kabira, jihad yang besar. Yang mana surah Al-Furqan ini turun masih fase Makkiyah. Belum ada syariat jihad dalam bentuk angkat senjata. Makanya para ulama kita menyebutkan bahwasanya ini maksudkan dengan wajahiduhum bihi jihad dan kabira, ini adalah jihad dengan ilmu, jihad dengan bayan, jihad dengan hujjah, menyampaikan hujjah yang jelas kepada orang-orang musyrikin, orang-orang kafir tentang kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah maknanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya orang yang mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu itu adalah posisinya bimanzilati al-mujahidina fi sabilillah. Nah, apatah lagi di masa kita sekarang ini, ya, di era begitu terbukanya media informasi sehingga setiap orang bisa saja menyampaikan ide, gagasannya dan fikrahnya melalui media-media yang mudah diakses, yang terkadang semuanya itu disusupi dengan berbagai macam kebatilan, yang ketika seseorang itu tidak bisa memilah yang mana yang hak dan mana yang batil, maka syubhat-syubhat, kebatilan-kebatilan yang disusupkan di dalamnya itu mudah untuk merasuk. Sehingga orang-orang yang memiliki ilmu yang cukup di saat kondisi seperti sekarang ini itu sangat penting untuk berjihad, untuk memberikan penjelasan kepada umat tentang agama Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tentang kebatilan sesuatu, syubhat-syubhat yang banyak dilontarkan di media-media sekarang ini. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini juga memberikan pengajaran kepada kita bahwasanya hendaknya kita menjadikan akhirat kita sebagai tujuan kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa man jaa li ghairi dzalika fa huwa bimanzilati rajul yanzur ila mata'i ghairihi. Jadi ketika ada orang yang kemudian datang ke masjid, ya, tujuannya bukan untuk kebaikan, bukan untuk taqarrub kepada Allah, bukan untuk mempelajari kebaikan dan mengajarkan kebaikan, maka dia diserupakan dengan orang-orang yang hanya menginginkan kemewahan-kemewahan yang ada di sisi orang-orang lain. Sehingga hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu pentingnya bagi kita untuk meluruskan niat-niat kita, bahwasanya maqasid kita, tujuan kita
adalah ingin menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita adalah meraih kebahagiaan yang sesungguhnya yaitu di akhirat, jangan sampai kita gadaikan tujuan utama kita itu karena tertipu dengan tipuan-tipuan duniawi. Nah, ini hadits yang keempat dalam bab ini. Kemudian hadits yang terakhir dalam bab ini adalah hadits yang diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Ia menyebutkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilm kana fi sabilillah hatta yarji'." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan bahwasannya barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu kana fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji', sehingga dia kembali. Makanya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan pernah khawatir dengan pengorbanan kita di saat kita memanfaatkan setiap potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu waktu, tenaga, materi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita manfaatkan dalam kerangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita infakkan untuk talabul ilm, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah, seperti orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang gugur dalam perjalanannya mencari ilmu, menuntut ilmu, maka insya Allah dia pun syahid fi sabilillah. Baiklah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di masa kita sekarang ini yang masih pandemi COVID-19 masih mewabah, mudah-mudahan semangat kita untuk tetap belajar dan belajar itu tidak surut, ya, tidak surut. Justru di saat-saat seperti inilah kita harus semakin tingkatkan kualitas dan kuantitas belajar kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita tidak tingkatkan kualitas dan kuantitas belajar kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita sangat sukar untuk bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang bermujahadah untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, inilah yang insya Allah bisa mengantarkan dirinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, maka Allah akan menjadikan dia faqih dalam urusan agamanya. Semoga kita bagian dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah bagian-bagian yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari pertemuan kita ini dan kita bisa mengambil faedah dari apa-apa yang kita sebutkan. Kalaupun ada perkara-perkara yang keliru dari apa yang kita sampaikan, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya karena keterbatasan yang kami miliki dan boleh jadi karena tipuan syaitan kepada kami. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.